Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang selamatkanlah waktumu. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Efesim atau kitab Efesus pasal kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Efesim atau Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara-saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Amin untuk firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu di tempat ini saudara, melalui pengajaran seorang Rabi Yahudi yang bernama Rabbi Ephraim Sprecher, saya ingat saya pernah memberitahu satu hal, bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Saudara masih ingat dengan kata-kata ini saudara? Ya, dulu saya pernah memberitahu, dulu sekali. Melalui pengajarannya seorang Rabi Yahudi yang bernama Rabbi Ephraim Sprecher, saya pernah memberitahu bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Dan apa yang dinubuatkan Torah tentang waktu-waktu akhir bagi dunia ini, kalau kita perhatikan saudara, sekarang ini betul-betul bisa kita lihat penggenapannya. Dan kalau kita perhatikan, semakin hari, semakin mendekati waktu kedatangan Yesua. Dunia yang kita hidupi sekarang ini saudara, ini bukan semakin baik keadaannya, tetapi semakin tidak baik keadaannya. Dan rupanya saudara, kondisi atau keadaan dunia yang semakin tidak baik ini, rupanya ini sudah diketahui oleh Rabi Shaul terlebih dahulu sejak dahulu kala. Maka di dalam kitab Efesim atau di dalam kitab Efesus tadi, Rabi Shaul mengatakan apa? Tebuslah waktu, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti ini saudara. Rabi Shaul itu kok bisa ngerti? Hari-hari menjelang kedatangan Yesua, harinya bukan semakin baik, tetapi akan semakin jahat. Itu Rabi Shaul ngerti dari mana? Kan Rabi Shaul itu tidak hidup di zaman sekarang, tapi hidupnya zaman dulu. Artinya zaman yang waktunya itu masih sangat jauh dengan waktu kedatangan Yesua. Nah cuman Rabi Shaul kok bisa ngerti bahwa hari-hari mendekati kedatangan Yesua, hari-harinya itu bukan akan semakin baik, tetapi justru akan semakin jahat. Tidak lain saudara, Rabi Shaul bisa mengetahui keadaan dunia yang sekarang ini yang semakin tidak baik. Itu dari hikmat Bapa Yahweh yang membuat mulutnya itu bernubuat. Dan satu di antara nubuatan Rabi Shaul yang sekarang ini bisa kita lihat penggenapannya adalah nubuatan yang dikatakan tebuslah waktu, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kalau tadi Rabi Shaul mengatakan tebuslah waktu, sebetulnya saudara, di sini berarti ada yang namanya the missing time, atau waktu yang hilang yang harus kita tebus atau kita selamatkan. Tadi secara khusus di ayat yang ke-16, Rabi Shaul mengatakan apa? Seraya menebus waktu
Kalau di ayat 16 tadi di situ Rabi Syaul mengatakan tebuslah waktu, itu artinya sebetulnya sekarang ini di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya the missing time, atau waktu yang hilang yang harus kita tebus atau yang harus kita selamatkan kembali. Nah, lalu sebetulnya waktu apa yang sekarang ini harus kita selamatkan atau kita tebus kembali? Yang pertama, saudara, waktu yang harus ditebus atau diselamatkan sekarang ini, dan itu sifatnya urgent atau sifatnya mendesak, dan suka atau tidak, itu harus kita tebus atau kita selamatkan sekarang ini. Waktu itu adalah waktu kita bersama dengan Tuhan, atau waktu kita dengan Tuhan. Kita mendapatkan pengertian ini, saudara. Kita mendapatkan satu pengertian bahwa waktu yang sekarang ini, yang paling urgent, yang paling mendesak, yang harus kita tebus dulu itu waktu dengan Tuhan. Kita diberitahu pengertian ini dari huruf shin, di dalam kata sya'ah yang artinya time atau waktu. Di mana huruf shin itu memiliki arti syuf yang artinya turning back atau berbalik. Dan syuf itu juga bisa memiliki makna pertobatan. Cuman kita mesti ingat, saudara, bahwa pertobatan pola Ibrani dan pola Yunani itu tidak sama. Pertobatan pola Ibrani yang disebut dengan teshuvah dengan pertobatan pola Yunani yang disebut dengan metanoia itu tidak sama. Kalau metanoia itu pertobatan yang hanya sebatas di pemikiran atau sebatas di penyesalan. Tetapi kalau teshuvah itu tidak boleh hanya menyesali di pikiran atau di hati, tetapi orang yang mau bertobat, kalau dia mau disebut betul-betul bertobat, itu dia harus teshuvah. Sedangkan teshuvah itu dari akar kata syuf, yang artinya apa itu? Turning back atau berbalik. Dia harus betul-betul berbalik dari jalannya yang jahat kembali kepada jalan-jalannya Bapa Yahweh. Itu bedanya pertobatan pola Ibrani dengan pertobatan pola Yunani. Kalau pola Ibrani itu disebut dengan teshuvah yang dari akar kata syuf yang artinya berbalik, sedangkan yang Yunani itu namanya metanoia. Nah, syuf yang artinya berbalik ini sedang berbicara tentang kembali atau berbalik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, pengertian kembali atau berbalik kepada Tuhan dari kata syuf ini memberitahu kepada kita bahwa yang pertama-tama yang harus kita selamatkan atau kita tebus dulu dari waktu kita yang hilang, itu adalah waktu kita dengan Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya, saudara, kira-kira saudara tahu maksudnya atau tidak? Waktu kita dengan Tuhan yang harus kita selamatkan dulu itu waktu apa? Kira-kira saudara ngerti waktunya yang dimaksud itu, ngerti atau tidak kira-kira? Coba saya mau tanya. Kan di sini kita diberitahu bahwa waktu yang harus kita selamatkan atau kita tebus dulu yang paling urgent itu adalah waktu kita dengan Tuhan. Saya yakin saudara pasti tidak asing dengan istilah atau kata-kata waktu dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, saudara ngerti atau tidak? Waktunya dengan Tuhan yang harus kita tebus atau kita selamatkan dulu itu yang dimaksud waktu apa? Kira-kira saudara-saudara sekalian. Ada yang tahu? Apa? Waktu ibadah. Ya bisa waktu ibadah. Saat teduh bisa juga. Semuanya mengarah ke jawabannya nanti. Tetapi barangkali ada di antara kita yang masih bingung. Dengan saya ini, waktu saya dengan Tuhan yang hilang, yang sekarang ini harus saya selamatkan, itu waktu yang apa?
Kalau saudara masih bingung, saya akan coba memberitahu kepada saudara. Tetapi nanti ketika saya memberitahu saudara, saya akan mengajak memberitahunya itu dengan melihat handphone saudara masing-masing. Nanti saya akan menghitung dari 1 sampai 3 atau Alef, Bet, Gimel. Dan nanti pada hitungan yang ketiga, saudara lihat handphone saudara masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara paham? Saya akan menghitung 1, 2, 3. Begitu 3 saudara lihat handphonenya masing-masing. Oke, Bapak Ibu Saudara paham? Paham ya? Sekarang saya hitung 1, 2, 3. Saudara lihat handphonenya masing-masing. Sudah? Nah, sekarang coba saudara perhatikan baik-baik handphone saudara. Sekarang saudara perhatikan. Ketika sekarang ini yang saudara lihat di layar handphone saudara itu bukan kitab suci, tapi WhatsApp dan sebagainya. Atau mungkin kamera selfie, atau bahkan mungkin yang muncul di layar handphone saudara itu Shopee, itulah yang saya maksud waktu dengan Tuhan yang harus saudara selamatkan dulu. Kira-kira saudara paham maksudnya atau tidak? Berapa banyak saudara di antara kita yang ketika mendengarkan firman Tuhan, tapi yang muncul di layar handphonenya itu bukan kitab suci, tapi apa? WhatsApp. Bahkan ada juga saya pernah melihat orang mendengarkan firman Tuhan, kupingnya dengerin firman, tapi tangannya sama matanya scrolling Shopee, saudara. Ya, dia belanja-belanja di Shopee, dia lihat barang-barang di Shopee. Karena yang dilihat itu seorang perempuan, karena yang lihat itu seorang perempuan sih dilihat ya kotang, celana dalam. Saya merenung ini orang kok tidak tahu etika sama Tuhan dia. Kira-kira kalau menurut saudara ketika kita beribadah itu Roh Kudus ada di sini atau tidak saudara? Ada. Roh Kudus itu rohnya siapa sih saudara? Rohnya Bapak Yahweh. Tapi heran saya orang itu berani saudara. Pendetanya ngecipris, khotbah, dia scrolling Shopee. Dia buka WhatsApp, WhatsAppan sama temannya. Bahkan dulu pernah ada di tempat ini yang memang sengaja. Orang itu memang orangnya model orang yang suka ganggu pekerjaan Tuhan di mana-mana. Jadi dimanapun ada orang itu mesti orang itu selalu diceng. Orang itu tidak disukai, saudara. Karena apa? Karena orang itu modelnya, kalau pas firman misalkan pendetanya itu ngasih kesempatan tanya jawab, dia diem, tidak mau tanya, tapi begitu ibadah selesai, dia masih mertamu ke pastori rumah pendetanya, di situ dia serang habis-habisan pendetanya. Tapi saudara ngerti, pada waktu ibadah apa yang dia lakukan? Yang satu duduk di sini, yang satunya duduk di belakang, di bangkunya Galuh dan kawan-kawan itu. Dari sini, melihat ke sana, SMS-an dulu, belum ada WhatsApp, SMS-an. Setelah SMS-an, terus lihat belakang, cekikian. Hihihi. Begitu saudara. Ada dulu di tempat ini, tetapi saya bersyukur orangnya sudah tidak ada di tempat ini. Ya jadi kalau kita renungkan, berapa banyak di antara kita yang sekarang ini ketika mendengarkan firman Tuhan, yang muncul di layar handphonenya itu bukan kitab suci, bukan catatan, bukan note, bukan kamera belakang untuk foto materi yang ada di depan, tapi yang muncul di handphonenya itu justru WhatsApp. Yang muncul di handphonenya itu Telegram. Yang muncul di handphonenya itu Shopee. Dan yang muncul di handphonenya adalah kamera selfie. Selfie. Padahal saudara ngerti? Menurut sebuah penyelidikan, konon katanya, orang yang suka selfie sambil memanyunkan mulutnya pakai seperti mulut bebek, konon orang itu sedang mengalami gangguan jiwa. Ngerti saudara? Ya. Loh ini saya membaca loh sebuah artikel.
Ada sebuah artikel yang menyelidiki begini. Orang yang suka selfie tapi mulutnya sambil dimanyunkan seperti mulut bebek, kemungkinan besar orang itu sedang mengalami gangguan di dalam jiwanya. Hayo, ada yang model begitu di sini, ya toh, sambil begini. Bukan saya loh ya, saya nyontoni ini. Terus ada juga dulu di tempat ini, waktu kita ibadahnya masih di split, di dalam sama di luar. Ya kan waktu bangkunya masih ada yang di luar. Saya kan berdoa di kamar, saya persiapkan lagi firman. Nah, waktu itu saya tidak sengaja melihat lewat CCTV. Ada seseorang yang lainnya itu memuji Tuhan, berdiri tepuk tangan. Dia jagrok duduk sambil scroll-scroll handphone. Nah, dia kan tidak ngerti kalau atasnya CCTV. Dan CCTV-nya yang bisa rotating, yang bisa muter, tak puter, tak sorot, tak zoom pas handphonenya, ternyata sedang melihat cewek, saudara. Loh itu ada dulu di sini. Tak screenshot, tak kirim ke, kaget dia. Loh kok bisa ngerti? Terus dia bingung nyari-nyari, begitu lihat atas, blah. Ya, toh? Ada itu saudara, yang model begitu dulu di sini. Jadi coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Tidak jadi masalah saya katakan saudara itu membuka kamera. Tetapi kamera yang saudara buka harus yang belakang. Untuk memfoto materi atau slide PowerPoint ini. Jangan malah selfie-selfie. Saudara buka handphone untuk buka note atau catatan untuk nyatet apa yang saya sampaikan. Itu juga tidak jadi masalah. Tetapi jangan kita sibuk sendiri dengan kamera selfie kita. Bahkan berapa banyak di antara kita juga, saudara, yang kalau sudah pegang handphone, itu bisa berlama-lama dengan handphone kita, tetapi sangat sedikit waktu, bahkan ada yang sampai tidak punya waktu untuk Tuhan. Baik itu memuji Tuhan, baik itu berdoa, membaca kitab suci, itu sampai tidak punya waktu, saudara. Ada yang waktunya hanya sedikit untuk Tuhan, tapi bahkan sampai ada yang tidak punya waktu. Tapi kalau waktu untuk berlama-lama dengan handphonenya, itu bisa dari pagi sampai sore betah. Handphonenya kantil, sampai nek ditelepon, nada deringnya belum nyambung, handphonenya wis diangkat. Wis halo. Itu saking apa? Saking krakete handphonenya itu loh di tangan. Saking kantilnya. Nada deringnya belum bunyi tut, sudah diangkat halo, wah hebat itu saudara. Ya toh? Itu saking lamanya waktu yang dia punya untuk handphonenya. Tetapi saya perhatikan orang itu waktunya untuk Tuhan itu hampir-hampir tidak ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah waktu yang paling urgent, yang paling mendesak yang sekarang ini harus kita selamatkan. Karena kalau waktu kita untuk intim dan dekat dengan Tuhan itu tidak segera diselamatkan, yang dikhawatirkan itu apa? Yang dikhawatirkan nantinya ketika di dunia ini ada kejadian luar biasa lagi, seperti beberapa tahun yang lalu ketika dunia ini digoncang dengan satu barang yang tidak kasat mata, tapi itu menggoncang seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh belahan dunia ini. Berapa banyak orang yang pada waktu itu gila. Bahkan dokternya yang menangani penyakit yang beberapa tahun yang lalu, itu sampai ada yang gila, saudara. Karena saking membludaknya pasien yang datang setiap hari. Yang biasanya sehari itu hanya menangani 1-2 orang pasien, tetapi pada waktu itu harus menangani berpuluh-puluh pasien bukan dalam 1 hari, tapi dalam hitungan jam. Sampai ada dokternya itu yang gila. Bukan pasiennya yang gila, tapi dokternya yang gila. Ya, jadi ini yang mesti kita selamatkan waktu kita dengan Tuhan. Itulah yang paling urgent saya katakan. Yang paling mendesak. Karena kalau saya perhatikan, orang itu bisa berlama-lama dengan handphonenya,
Tetapi untuk Tuhan itu seperti tidak ada waktu. Dan kenapa ini yang paling urgent atau paling mendesak, yang harus kita tebus waktunya dulu atau harus kita selamatkan dulu. Yang dikhawatirkan itu kalau suatu hari kelak ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa lagi yang sudah direncanakan oleh elit-elitnya mereka untuk segera dilepas di dunia ini. Kalau kita itu tidak dekat-dekat dengan Tuhan, yang dikhawatirkan saudara itu akan sangat kesulitan menghadapi hari-hari yang jahat sekarang ini. Itu loh saudara. Tapi kalau saudara dekat-dekat sama Tuhan, saya berani menjamin saudara itu tidak akan pernah mudah digoyahkan. Saudara tidak akan gampang ketakutan. Saudara tidak akan gampang stres, tidak akan gampang bingung harus berbuat apa aku sekarang ini, tidak. Karena saya percaya orang yang dekat-dekat dengan Bapa Yahweh, orang itu mesti mendapatkan perlindungan khusus. Amin. Kita dekat-dekat dengan Bapa Yahweh itu kita mesti punya satu proteksi khusus. Dan yang pasti perhatikan baik-baik. Orang yang dekat-dekat sama Bapa Yahweh itu mesti dikasih hikmat. Gitu loh. Dia harus berbuat apa sekalipun dia ada dalam satu keadaan yang sulit, kejepit seperti apapun. Di situ hikmat Bapa Yahweh itu akan berperan memberikan jalan keluar untuk kita. Tetapi syaratnya bagaimana? Kita mesti dekat atau jauh-jauh sama Bapa Yahweh? Mesti dekat-dekat. Jangan kita dekat terus sama handphone kita. Tapi dekat-dekatlah juga dengan Bapa Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan perlu saudara ketahui, rupanya saudara, sifat manusia yang lebih suka berlama-lama dengan kesenangannya ini, ketimbang dekat-dekat Tuhan, itu juga ditunjukkan oleh huruf sin itu sendiri. Huruf sin memiliki arti yang unik. Selain memiliki arti syuf, huruf sin itu juga punya arti yang unik. Yaitu the Almighty if seen from the front, but Satan if seen from behind. Yang artinya yang maha kuasa atau Shaddai, yaitu Yahweh jika dilihat dari depan, tapi Satan atau setan jika dilihat dari belakang atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata setan atau kata Satan itu dalam bahasa Ibrani, ketika ditulis dengan huruf Ibrani itu juga diawali dengan huruf sin. Maka huruf sin itu spesial saudara, dia berbeda. Tadi sin yang pertama punya arti syuf, yang artinya turning back atau berbalik. Tapi sin itu juga punya arti yang unik, yaitu the Almighty if seen from the front, but Satan if seen from behind. Yaitu yang maha kuasa atau Shaddai kalau dilihat dari depan, tapi kalau dilihat dari sisi sebaliknya atau dari belakang, itu bunyinya jadi apa ini? Satan atau Satan. Karena sekali lagi kata Satan dalam bahasa Ibrani juga diawali dengan huruf sin, yaitu hurufnya sin, tet, nun. Harusnya ini memang di sini saudara, ya harusnya di sebelah sini. Tetapi ini sebagai ilustrasi gambaran. Kalau dari depan sin itu akan memiliki arti Shaddai, yang artinya yang maha kuasa. Dan yang maha kuasa itu tidak lain siapa ini? Bapa Yahweh. Tapi kalau dilihat dari belakang, akan memiliki arti yang berbanding terbalik dengan Bapa Yahweh pribadinya, yaitu siapa? Satan, yang ditulis dengan huruf sin, tet, nun, saudara-saudara sekalian. Nah, arti huruf sin yang unik ini saudara, ini sedang berbicara tentang Bapa Yahweh dan setan yang selalu bertentangan atau bertolak belakang. Dan hal ini, saudara-saudara sekalian, ini sekaligus menunjukkan sifat manusia kita. Di mana manusia itu punya sifat yang kecenderungannya itu berbanding terbalik di hari-hari terakhir menjelang waktu kedatangan Yesua. Ya, jadi kalau saudara perhatikan arti huruf sin yang unik ini,
ini sedang berbicara tentang Bapak Yahweh dan setan itu yang selalu bertolak belakang, yang selalu bertentangan. Tetapi hal ini, arti yang bertentangan, bertolak belakang ini rupanya sekaligus menunjukkan sifat manusia yang cenderung berbanding terbalik di hari-hari terakhir menjelang waktu kedatangan Yesua. Nah, berbanding terbaliknya itu bisa kita lihat di mana, saudara? Berbanding terbaliknya itu bisa kita lihat. Yang seharusnya waktu-waktu ini kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi sekali lagi, berapa banyak di antara kita yang waktu-waktu ini justru sibuk dengan handphone kita sendiri. Saya tidak mengatakan handphone itu setan, tidak, saudara. Ya, saya tidak mengatakan handphone itu setan. Tetapi kalau handphone kita sekarang ini dikuasai setan lewat antek-anteknya, itu iya. Ya, sekali lagi, saya tidak mengatakan handphone kita itu setan, tidak. Tapi kalau sekarang ini handphone kita dikuasai setan lewat antek-anteknya setan, itu benar. Dan handphone itu juga bisa jadi setan. Kapan, saudara? Kalau sekarang ini kita bisa berlama-lama dengan handphone kita, tetapi kita tidak pernah ada waktu untuk Tuhan sama sekali. Nah, disitulah handphone kita itu akan jadi apa? Setan, saudara-saudara sekalian. Dan tidak kebetulan huruf sin yang ada di dalam kata sya'ah yang artinya waktu yang harus kita tebus atau waktu yang harus kita selamatkan sekarang ini. Huruf sin itu punya arti yang seperti ini. Ini tidak kebetulan. Cuman arti ini memang banyak orang yang tidak tahu, saudara. Dulu saya mendapatkannya pun juga tidak sengaja. Kalau huruf sin itu punya satu arti yang unik. Sebetulnya semua huruf Ibrani itu punya arti yang unik. Bahkan ada huruf Ibrani yang disebut memiliki special construction atau konstruksi khusus, yaitu huruf het. Huruf het itu tersusun dari huruf zayin dan huruf he. Di mana huruf he itu simbol laki-laki dan zayin itu simbol dari wanita. Lalu di atas huruf het, yang bagian paling atas, mana ya? Oh, ini tidak ada ini. Kira-kira huruf het itu seperti ini, cuman kakinya ini nyambung. Nah, kalau huruf het yang disebut dengan special construction atau konstruksi khusus, yang kaki kanan itu simbol laki-laki, yang kaki kiri simbol perempuan. Nah, yang atas ini akan disebut sebagai Hatoteret, atau pihak ketiga yang adalah gambaran dari Bapak Yahweh. Maka, kalau saudara perhatikan, perkawinan pola Ibrani, pemberkatannya itu selalu dilakukan di bawah apa? Kupah. Kupah dari depan itu akan kelihatan seperti huruf het ini. Nah, kaki kupah sebelah kanan itu simbol laki-laki, kaki kupah sebelah kiri itu simbol perempuan. Yang di atas, yang melintang di atas begini ini adalah pihak ketiganya, yang disebut dengan Hatoteret, yang adalah gambaran Bapak Yahweh. Dengan kata lain, kupah yang menaungi laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam perkawinan kudus, itu sedang memberitahu bahwa Bapak Yahweh lah yang menaungi perkawinan mereka. Jadi kalau kita perhatikan, huruf-huruf Ibrani itu sangat menarik untuk kita pelajari, saudara. Termasuk huruf sin, itu ternyata juga punya arti yang unik. Orang ngertinya selama ini sin itu hanya punya arti tooth atau gigi. Tapi ternyata sin itu juga punya arti yang unik seperti ini. The Almighty if sin from the front, but Satan if sin from behind. Kalau dilihat dari depan itu arahnya kepada Bapak Yahweh, tapi kalau dilihat dari belakang akan mengarah kepada setan. Jadi tidak kebetulan huruf sin yang ada di dalam kata sya'ah, yang artinya time atau waktu yang harus kita tebus atau kita selamatkan sekarang ini,
huruf sin itu punya arti yang unik seperti ini. Saya ingat saudara, saya pernah melihat di YouTube ada seorang polisi dengan pangkat bintang 3 yang juga pernah mengatakan yang mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Cuman pada waktu itu beliau atau bapak polisi ini dia tidak menyampaikan dari sudut pandang Ibrani, tetapi dia menyampaikannya dari sudut pandang sains atau ilmu pengetahuan. Yang garis besarnya, kalau saya ambil garis besarnya, waktu itu beliau katakan, handphone itu sebetulnya sebuah perangkap atau sebuah jebakan untuk menjauhkan orang dari Tuhan. Ya, saya pernah mendengar ada seorang polisi bintang 3 yang mengatakan seperti ini. Itu saya ingat dulu, saya sudah pernah mendengar, melihat video itu. Dia katakan dalam video wawancaranya bahwa handphone yang sekarang ini diciptakan itu sebetulnya satu jebakan atau satu perangkap untuk menjauhkan orang itu dari Tuhan. Nah, saya akan coba mengajak saudara untuk melihat videonya. Video ini cukup panjang saudara. Sebetulnya video ini durasinya sekitar 30 menit lebih. Tetapi saya potong, saya ambil bagian yang pentingnya saja, sekitar 8 sampai 10 menit. Kita akan coba perhatikan baik-baik video ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti supaya kita ngerti bahwa apa yang saya sampaikan ini rupanya juga diteguhkan secara sains, secara ilmu pengetahuan, saudara-saudara sekalian. Kita lihat videonya. Yang akan berbicara ini adalah Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Kita saksikan bersama-sama video. Shalom para pemirsa yang dimanapun Anda berada, senang sekali untuk bisa berjumpa kembali dalam acara kita Today's Message Podcast. Luar biasa, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik, dan kita hari ini akan berbicara dan berbincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa. Hari ini kita akan berbicara satu topik mengenai lepas dari keterikatan gadget atau keterikatan gawai. Dan hari ini sudah hadir di depan saya narasumber yang luar biasa, Pak Dharma Pongrekun. Beliau banyak bergerak di dalam cyber, ya. Beliau juga menjadi seorang ada di kepolisian sebagai Komjen bintang 3 ya Pak ya. Luar biasa, satu langkah lagi menjadi Jenderal Full. Nah, hari ini tentu saja terima kasih Pak Dharma untuk bisa ada di antara kita dalam acara podcast hari ini. Nah, pertama begini Pak, sekarang ini kan orang banyak menggunakan gadget, gawai, ya, baik di kantor, baik di rumah. Bukan cuma orang tua, tetapi anak-anak juga. Bahkan kalau kita perhatikan di restoran, anak-anak kalau lagi makan dikasih gadget untuk nonton supaya dia tenang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah gadget atau gawai ini sebagai sahabat atau musuh sebenarnya? Masalah gadget jadi sahabat atau musuh, itu sangat tergantung bagaimana kita memahami persoalan ini secara utuh. Kalau kita hanya melihat dari sisi jasmania, kita akan terjebak dalam suatu kondisi bahwa memang ini kita perlukan. Sehingga apalagi kita diberikan kepada kita hal-hal yang mempermudah kita, mempercepat dan nyaman, sehingga itu adalah cara awal untuk membuat kita menjadi menyenangi alat ini. Karena kita enjoy, kita nikmati. Gini, ini alat spesial diciptakan untuk sebenarnya untuk menjala kita seluruh manusia. Menjala. Oh, oke. Ya, tanpa kita sadari. Ya, karena apa? Yang diganggu adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi pikiran dan perasaan itu kan adanya dalam jiwa, Pak. Betul. Ya, betul. Sekaligus dia juga merusak fisik kita. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah ini sahabat atau musuh, sangat tergantung kepada pemahaman orang itu. Tetapi bagi saya yang paham secara utuh, saya akan mengatakan ini adalah jebakan. Ya, terserah itu mau dibilang musuh. Yang sering menjebak kita itu biasanya musuh kita. Iya. Gitu. Jadi kalau ini bilang musuh, ini alat yang musuh pakai untuk menjebak kita. Oke. Nah, musuh kita siapa? Kita udah tahu bersama. Yes. Alat ini adalah cara untuk menggantikan
peran Tuhan di dalam hidup kita. Mengambil alih banyak hal di dalam hidup kita. Khususnya satu, kamu boleh sibuk dengan segala aktivitasmu yang dipusatkan, yang mereka sebut dengan network, di gawai. Gawai ini alat. Kalau bahasa Melayunya itu pegawai artinya. Sebenarnya kita budak. Gawai itu budak. Ya, pegawai itu budak. Nah, itu supaya apa? Supaya kita hanya taunya ini dan itu, beraktivitas di sini, dan waktu kita habis. Dia tidak ingin kita mencari Tuhan. Itu yang terjadi. Karena kita akan fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Jadi di situ jebakannya ya Pak. Di situ jebakannya. Jadi seolah-olah kita nggak punya waktu lagi yang lain kecuali dengan gawai ini. Itu yang terjadi, dan kita lihat faktanya. Berapa jam kita gunakan setiap hari. Betul. Ya, tiap Dan hari orang ke WA gitu ya Pak ya. Ya, dan memang itu digiring Pak. Digiring. Diciptakan seolah-olah ini adalah perkembangan teknologi secara alami. Tapi sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, setelah saya paham seluruhnya, semuanya adalah engineering. Tapi engineering ya Pak ya? Engineering. Jadi direkayasa dengan maksud tertentu. Bukan direkayasa hanya sekedar untuk mempermudah atau menjadi alat bantu buat kita, tetapi endingnya membuat kita menjadi lemah. Sekalipun bahasa dari mereka menyebut sebagai invention. Itulah kehebatannya mereka, karena mereka harus bikin begitu. Kalau nggak dibikin begitu, maka kita tidak akan terjerat, Pak. Gitu. Jadi mereka menyebutnya invention supaya orang itu percaya bahwa itu adalah invention. Invention. Ya, jadi dari dasar itu akhirnya kita percaya bahwa ini adalah penemuan, padahal ini adalah sebuah jebakan buat kita. Design. By design. By design. Ini by design gitu. Karena apa sih kebutuhan manusia sesungguhnya? Kebutuhan kita itu bukan jasmani. Kebutuhan kita adalah rohani. Kebutuhan kita adalah yang spiritual. Karena kita makhluk roh. Yeah. Tetapi kita terobsesi dengan apa yang kita lihat, rupa. Kita terobsesi dengan apa yang desire atau hawa nafsu kita senangi. Dia entertain, kita punya hawa nafsu di situ. Jadi sebenarnya itu hanya untuk memuaskan fisik dan jiwa kita. Itu adalah cara untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya jangan heran orang yang tersibuk dengan gawai nggak punya waktu untuk Tuhan ya Pak. Iya, pasti. Nggak punya waktu ya. Pasti. Nggak mau baca Alkitab, mau dengar firman, apalagi banyak jemaat, ataupun orang Kristen lah kita ngomong, datang ke gereja pun mainnya gawai ya. Sementara pendeta khotbah dia main gawai gitu ya. Kalau kita bisa memahami gawai ini, walaupun makanya dia suruh kita menjadi pusat aktivitas kita. Walaupun dia makanya dia taruh Alkitab. Ada aplikasi Alkitab. Iya, betul. Ada juga aplikasi Al-Qur'an, ada semua, dia pusatkan kita di situ, Pak. Tujuannya apa? Supaya nggak ada alasan untuk meninggalkan itu. Bukannya alasan itu malah untuk membuat hidup jadi lebih baik. Nah, itu perasaan kita, Pak. Tetapi Bapak, ini yang saya tadi sebelum kita ketemu ini, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yang mempunyai kekuatan, yang membuat sel-sel dalam tubuh kita menjadi tidak lagi mampu memahami kebenaran. Dibutakan. Kenapa dibutakan? Karena dia melemahkan sel-sel tubuh kita. Jadi kenapa orang selalu ingin kembali ke handphone ini? Seperti rasanya dipanggil-panggil terus oleh handphone ini. Dia seperti ada nyawanya, Pak. Makanya dia punya pulsa disebut puls kan, Pak? Puls dari bahasa nadi. Jadi kalau udah kayak kelabakan orang. Nah, kenapa dia manggil-manggil lagi? Karena gelombangnya merangsang otak depan kita menghasilkan hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu yang berlebihan kemudian akan merusak prefrontal atau otak depan kita dan membuat mengkerut. Nah, kerusakan otak depan tadi akan membuat kecanduan. Kitanya kecanduan, terus tidak sering gelisah. Jadi orang yang suka main HP itu suka gelisah. Karena gelisah, Pak. Jadi sel tubuh kita yang dibikin gelisah. Nah, itu. Nah, begitu misalnya disuruh singkirkan, hormon dopaminnya hilang kan? Karena dirangsang paksa, Pak. Seperti biasalah kalau misalnya orang menghayalkan porno-porno itu kan. Itu kan hormonnya dipaksa, Pak. Karena tidak natural kan, Pak? Itu. Dia menghayal kan? Nah, itu yang tidak bagus. Itu yang menghancurkan sel-sel di dalam diri kita. Dan begitu dilepasin gini, handphonenya dijauhkan,
gelisah, Pak. Karena Sakau ya. Kayak sakau. Karena hormonnya tadi langsung kering kan. Dia cari lagi. Ya. Tetapi itu akan merusak sel-sel tubuh kita. Berarti itu ada kaitannya dengan kesehatan kita semua jasmani. Kesehatan rusak, jiwa kita rusak. Wow. Karena di sini ada 3 roh. Gitu ya. Maksudnya 3 roh ini apa nih, Pak? Ada roh pornografi di dalamnya, oke. Ada roh Mars atau roh kekerasan. Iya. Bapak lihat saja sendiri. Dan ada roh Mammon. Itu 3 roh yang. Tapi boleh nggak kalau saya sebut juga ada satu lagi, kan ada kitab suci. Nah, kitab suci yang ada di situ berbeda dengan kitab suci cetak. Karena ini menarik nih. Karena yang mencetak ini tujuannya hanya untuk mempersembahkan firman Tuhan di dalam cetakan. Kalau ini cara untuk menjerat. Gitu ya? Jadi beda nih ya, Pak ya? Ya, jadi Bapak jangan lihat bentuknya. Jangan kontennya saja sama, tetapi motivasinya. Motivasi penting. Dalam hidup kita, kalau motivasi kita tidak baik, pura-pura kelihatannya baik, itu tetap akan hasilnya nggak bagus. Beda ya? Beda, Pak. Beda ya? Beda. Ada bedanya dalam konteks ini selain daripada penyajian tentunya pasti berbeda, tapi pengaruh buat si pemakai beda. Beda. Karena apa? Tujuannya apa? Supaya kalau ikan tuh kayak umpan untuk kembali ke sini, untuk menjerat ke sini. Jadi supaya nggak lepas-lepas ini, Pak. Kan jadi, ada di sini. Atau mungkin juga malah dengan ada ini malah gua nggak perlu ini. Nanti akhirnya seperti itu. Saya nggak perlu ini, di sini aja. Iya. Dan yang bahaya kalau yang cetak sudah nggak ada, maka sulit untuk mencari. Jangan-jangan ada yang dimanipulasi. Nah, itu yang saya maksud. Itu bahaya. Dan ini akhirnya apa? Lembaga Alkitab sulit lagi untuk mencetak karena tidak ada pemasukan untuk memutar itu. Iya, jadi akhirnya kalaupun ayat-ayat diganti nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Itu yang terjadi, Pak. Dan banyak sudah yang terjadi. Karena apa? Buat mereka, kebenaran mereka yang harus tentukan. Karena alat ini dibuat untuk menggantikan peran Tuhan. Tapi nggak disadari. Berarti kalau yang namanya slogan-slogan mengatakan dengan gadget ini, gawai ini, hidup jadi lebih baik, hidup jadi lebih nyaman, hidup jadi lebih teratur, itu adalah cuman slogan yang justru membuat kita masuk ke dalam jebakan lebih dalam. Tipu muslihat. Yes. Kalau ditipu, Pak, kita harus dengan yang menarik dong, Pak. Iya, betul. Kalau yang menakutkan nggak usah diambil, Pak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Dan tipu muslihat, Bapak harus tahu. Mestinya kita lihat kebenaran. Karena ketipu, kita tidak bisa melihat kebenaran. Itulah tipu muslihat. Jadi buta karena mata kita dididik hanya untuk melihat yang kelihatan, yang menarik, yang sedap-sedap menurut hawa nafsu kita. Oke, good. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan video ini tadi, Saudara, sains itu rupanya juga memberitahu bahwa handphone sekarang ini sudah menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi saudara juga mendengar bahayanya ketergantungan handphone. Orang itu bisa marah-marah hanya gara-gara apa? Handphonenya diambil. Saya jadi ingat dengan kesaksiannya seseorang, saudara. Dulu pernah ada orang yang bersaksi dengan saya begini. Pak, anak saya itu sejak sekarang begitu saya belikan handphone, saya perhatikan anak saya itu sudah tidak seperti anak saya yang dulu. Dulu sebelum punya handphone itu kalau saya suruh itu mesti nurut. Saya suruh apa saja itu mesti nurut. Tapi begitu saya belikan handphone, saya perhatikan semakin ke sini, kalau saya ajak bicara, yang pertama kalau saya ajak bicara itu tidak pernah ada lagi kontak mata dengan saya. Tidak pernah melihat mata orang tuanya. Jadi kalau diajak bicara, ya telinganya dengar, ya nyauri. Tapi matanya kemana? Ke handphone, main game handphone. Tapi saya perhatikan tidak berhenti sampai di situ, Pak. Sampai di sini, sampai sekarang ini. Saya perhatikan anak saya itu lebih parah. Kalau sekarang saya suruh, itu ngamuk-ngamuk, marah-marah, Pak. Dia sudah tidak mau disuruh, terus kalau disuruh itu marah-marah. Sampai suatu hari karena dia saya suruh marah-marah, handphonenya itu saya minta dengan paksa. Bapak tahu,
begitu handphonenya saya minta dengan paksa, semua perkakas yang ada di dalam rumah saya, piring, panci, sandal, sendok garpu, itu dilempar kemana-mana. Rumah saya sudah kayak kapal pecah, Pak. Jadi kalau kita perhatikan saudara, sains itu rupanya juga memberitahu dan meneguhkan bahwa handphone yang kelihatannya cuman benda mati seperti ini, tetapi itu bisa menggeser posisi Tuhan. Buktinya apa? Buktinya seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Berapa banyak orang yang kalau dengan handphonenya itu bisa pegang lama-lama, tapi untuk kitab suci tidak pernah dia pegang sama sekali. Dia tidak pernah membaca kitab suci lagi, dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah memuji Tuhan, dan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang rohani lainnya. Ini sebagai satu bukti bahwa handphone sekarang ini rupanya bisa menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tadi kita diberitahu apa? Handphone itu ada apanya? Nyawanya. Lewat apa? Pulsa. Pulsa itu dari kata puls, detak gitu loh. Ada detaknya. Ada detaknya. Rupanya detaknya supaya handphone itu bisa tetap hidup di mana? Pertama baterainya. Yang kedua pulsanya. Yang kedua pulsa dikonvert jadi apa? Paket data. Itulah pulsnya, detak jantungnya handphone itu. Dan tadi Pak Dharma ini juga memberitahu, itu seperti memanggil-manggil. Kalau kita sebentar saja taruh handphone kita seperti ini, itu seperti kayak dipanggil-panggil. Ayo, main lagi, main lagi. Maka saya sama anak saya saudara, itu saya batasi. Ya, saya sudah batasi. Pulang sekolah, handphone taruh di kamar papa. Nanti bangun tidur, boleh ambil handphone. Sampai jam 7 atau jam 8 maksimal. Setelah itu kembalikan, belajar lagi tanpa handphone. Saya ketati seperti itu, saudara. Karena saya tidak mau anak saya seperti anaknya orang yang bersaksi kepada saya tadi. Yang tadinya sebelum pegang handphone itu anaknya baik-baik saja, tapi begitu dibelikan handphone, anaknya kurang ajarnya minta ampun. Begitu handphonenya diminta, piring, panci, sandal, wajan itu dilempar-lempar ke rumah. Ngamuk kesetanan seperti itu. Ini kesaksian nyata, saudara. Dan saya perhatikan juga banyak di internet, saya lihat di YouTube, seorang anak yang ketergantungan dengan handphone. Wah, itu begitu ngeri. Saya perhatikan kalau sudah sangat ketergantungan, itu ketergantungannya itu lebih mengerikan ketimbang orang yang ketergantungan narkoba. Ya, saya perhatikan sampai mata itu balik di atas begini, saudara. Tangannya begini terus. Ngejejer begini ini. Bayangkan. Jadi secara psikis maupun fisik itu dampaknya sangat mengerikan. Saya sendiri juga merasakan. Saya itu kan sebetulnya punya maksud begini. Handphone saya taruh di sebelah saya kalau saya tidur, itu supaya apa? Memang tidak saya kasih suara tapi saya getar. Tujuannya kalau malam-malam ada jemaat telepon, saya ngerti gitu loh. Tapi saya rasakan sendiri. Kalau handphone itu ada di dekat kepala saya, tidur sama-sama saya itu hawanya gelisah, enggak bisa tidur gitu loh. Enggak nyenyak suruh tidur, tidur yang qualified itu enggak bisa. Sampai pagi itu tidak bisa. Maka sekarang handphone itu saya taruh di meja kerja saya. Tapi tetap saya getar. Sehingga kalau ada orang telepon malam-malam, jemaat telepon saya masih bisa ngerti. Terkecuali kalau nomornya tidak saya kenal. Saya tidak akan angkat. Karena apa? Sekarang ini kira-kira saya itu sudah menyimpan sekitar 100 nomor lebih yang saya kasih nama penipu jangan diangkat. Karena apa? Setiap kali saya angkat selalu suruh mencet tombol ini, tombol itu, dan saya ngerti itu jebakan. Itu mau
ngehack handphone saya. Kalau saya ikuti, saya pencet angka 1, angka 2, angka 5, handphone saya akan otomatis dikendalikan oleh orang yang telepon saya. Maka kalau nomornya tidak saya kenal, saya biarkan sampai mati. Saya cuma berpikir begini, kalau orang butuh saya, dia pasti akan WhatsApp dulu, minimal SMS. Dia pasti akan WhatsApp atau SMS. Nah, makanya saya sekarang punya aplikasi Get Contact. Ya, begitu orangnya sudah miss call, telepon tidak saya angkat, saya cek nomornya di Get Contact. Dan ternyata betul, begitu saya cek, penipu, ya toh, bajingan. Ada yang nyimpan bajingan, ada yang nyimpan penipu. Ya, kurang ajar, kurang kerjaan. Ada yang malah nulis lebih kasar lagi, anak pelacur, kurang kerjaan. Ya, ada yang sampai segitunya, saudara. Dan itu saya rasakan, kalau saya tidur bareng handphone di sebelah saya, mesti tidur saya tidak pernah jenak, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang lebih parah itu apa? Ketika sekarang ini handphone kita itu justru menggeser posisinya Tuhan. Dan yang lebih parah lagi kalau apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang nongol atau muncul di layar handphone kita itu bukan kitab suci, tapi apa? Shopee atau Telegram atau WhatsApp. Maka terkadang saya perhatikan ada orang yang ketika firman itu disampaikan, dia cekikian sendiri. Saya perhatikan, saya pernah itu melayani di satu kota. Dari pertama sejak saya berdiri khotbah sampai selesai, cekikian sama handphonenya. Gitu loh. Saya perhatikan itu dari sejak saya khotbah sampai saya selesai. Wah, ini orang kok dengan Tuhan berani ya seperti itu. Roh Kudus ada di situ tetapi dia tidak menghargai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah waktu yang paling mendesak atau paling urgent yang sekarang ini harus kita selamatkan. Karena waktu-waktu ini Bapak Yahweh diakui atau tidak, sedikit banyak kehadirannya itu sudah tergeser dari kehidupan kita. Yang geser siapa saudara? Handphone. Ya, saudara akui atau tidak, waktu-waktu ini Tuhan itu sudah tergeser dari kehidupan kita. Dan kalau malam ini tidak diingatkan, saudara tidak diingatkan, kita tidak diingatkan, itu sangat berbahaya. Karena waktu menjelang kedatangan Yesus itu sudah sangat dekat. Bagaimana jadinya ketika Yesus datang, kita masih nyekrol handphone kita? Apakah kita akan ikut terangkat? Saya kok tidak yakin, saudara-saudara sekalian. Ya. Karena apa? Hati kita itu sekarang terpautnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada handphone kita. Ini yang pertama. Waktu yang harus kita selamatkan atau kita tebus dulu, yang paling mendesak adalah waktu kita bersama Tuhan. Kemudian yang kedua, waktu yang harus kita selamatkan juga sekarang ini adalah waktu kita untuk memikirkan keselamatan. Karena apa? Karena waktunya Yesus untuk menjemput kita itu sudah sangat dekat sekali. Dan di sini saudara, pandangan mata kita itu jangan ke air atau jangan ke duniawi terus. Tapi pikirkanlah keselamatan. Pengertian ini datang dari huruf ayin di dalam kata sya'ah yang memiliki arti salvation atau keselamatan. Ayin yang memiliki arti eye atau mata, dan huruf ayin yang memiliki arti sight atau pandangan, yang berbicara tentang fokus penglihatan kita. Huruf ayin yang memiliki arti a fountain atau air mancur, yang berbicara tentang segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Salvation atau keselamatan itu yang harus kita kejar juga sekarang ini. Jangan yang terus kita kejar itu cuman pekerjaan dan duniawi kita, saudara. Ingat, hati-hati. Waktu yang harus kita kejar yang kedua itu adalah waktu untuk kita sekarang memikirkan keselamatan kita. Karena apa sih? Alasannya sederhana. Waktunya Yesus untuk menjemput kita itu sudah sangat dekat sekali. Nah, pandangan mata kita itu jangan terus-terusan ke pekerjaan.
yang saya sebut dengan air di sini. Atau simbol dari segala sesuatu yang sifatnya jasmani atau duniawi. Salvation atau keselamatan itu juga yang harus kita kejar waktu-waktu ini. Air itu simbol dari segala sesuatu yang sifatnya jasmani atau duniawi. Sampai di sini saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, Pak, kenapa kita itu mesti mengejar keselamatan? Bukankah kita itu sudah pasti selamat? Kan kita sudah percaya Bapak Yahweh. Kita kan sudah percaya Yesua. Nah berarti kalau kita sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, sesuai kitab Yesaya 43 ayat 11, bukannya kita itu sudah pasti selamat. Nah terus untuk apa kita itu mengejar keselamatan? Kalau ada di antara kita yang berpikir seperti ini, saya katakan betul. Kita, saudara dan saya, begitu kita sudah dimeterai dalam nama Yahweh dan Yesua, kita pasti selamat. Amin. Begitu sekarang meterai kita itu sudah nama Yahweh dan Yesua, saya katakan kita sudah punya boarding pass. Kita sudah punya tiket keselamatan. Kita mesti dapat jatah keselamatan itu pasti. Tetapi ingat sekali lagi, kitab Romiim atau kitab Roma pasal ke-8 ayat yang pertama memberitahu dengan jelas bahwa pola kehidupan seperti apa yang harus kita jalani, yang nantinya pola kehidupan itu bisa menyelamatkan kita. Jadi kita mesti ngerti dulu, memang kita setelah menerima Bapak Yahweh dan Yesua, kita pasti selamat. Tapi kita mesti ingat, Roma 8 ayat yang pertama itu jelas memberitahu kepada kita bahwa ada pola kehidupan yang harus kita jalani, di mana pola kehidupan itu nantinya yang akan menyelamatkan kita. Dan melalui Roma 8 ayat yang pertama kita diberitahu bahwa pola kehidupan yang menyelamatkan kita kelak itu adalah pola kehidupan yang lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya rohani, bukan kepada hal-hal yang sifatnya kedagingan manusia kita. Dan kalau kitab Roma 8 ayat yang pertama itu saya tarik, saya kaitkan dengan waktu yang harus kita tebus sekarang ini. Sebetulnya saudara, Roma 8 ayat yang pertama itu sedang memberitahu kita bahwa mengejar keselamatan itu harus jadi fokus utama di pikiran kita sekarang ini. Sembari kita melihat air, sambil kita memperhatikan kebutuhan tubuh jasmani kita. Tapi jangan saudara balik. Fokusnya yang ke air, fokusnya ke duniawi, tapi keselamatannya yang disambil. Ini keliru, saudara-saudara sekalian. Ya, jangan saudara balik. Roma 8 ayat pertama itu kalau saya tarik, saya kaitkan dengan waktu yang harus kita kejar, yang harus kita tebus sekarang ini. Sebetulnya Roma 8 ayat pertama itu sangat jelas memberitahu kita bahwa mengejar keselamatan itu harus jadi fokus utama kita. Sekarang ini yang mesti kita kejar sekarang ini itu keselamatan, gitu loh. Tetapi pada saat kita mengejar keselamatan, kita boleh sambil mata kita itu melihat air. Sambil mata kita itu apa? Memperhatikan kebutuhan tubuh jasmani kita. Karena kitab suci juga memberitahu apa saudara? Siapa yang tidak bekerja janganlah dia makan. Tapi ingat sekali lagi, minggu kemarin saya sudah memberitahu. Pernah Bapak Yahweh itu mengatakan atau berfirman, siapa yang tidak kerja keras, tekuk ringkel, janganlah dia makan. Ada ayat seperti itu saudara? Tidak ada. Yang dikatakan hanya apa? Siapa yang tidak bekerja jangan makan. Bukan tidak kerja keras. Tidak. Sakjane anak Bapak Yahweh, kita anak Bapak Yahweh itu enak atau enggak sih saudara? Enak. Loh itu saya tuh merasakan betul jadi anak Bapak Yahweh itu enak, itu betul-betul enak. Gitu loh. Anak Bapak Yahweh itu enak. Kita tidak perlu disuruh kerja yang keras-keras, kerja yang sewajarnya saja, nanti biar Bapak Yahweh yang memberkati.
Karena Bapak Yahweh sudah memberitahu apa? Susah payah tidak pernah menambahi. Tapi berkat Yahweh lah yang akan menjadikan kita kaya raya. Amin. Jadi sangat enak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu jadi anak-anaknya Bapak Yahweh. Jadi kita mesti ngerti. Roma 8 ayat yang pertama itu sebagai satu di antara syarat keselamatan yang mesti kita penuhi. Selain meterai nama Yahweh dan Yesua. Yang kedua, pola kehidupan kita yang benar, yang bisa menyelamatkan kita. Cluenya, petunjuknya itu sudah dikasih tahu di Roma 8 ayat yang pertama. Yaitu kehidupan yang lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya rohani, bukan hal-hal yang sifatnya kedagingan manusia. Bukan yang seperti itu. Dua hal yang pertama ini bisa saudara miliki. Saudara mesti selamat. Nantinya kita pasti selamat. Memang saya katakan tidak mudah. Ya. Jadi konsep sekali selamat, tetap selamat melalui nama Yahweh dan Yesua, itu nanti dulu, belum tentu. Kalau Romiim atau Roma 8 ayat yang pertama tidak bisa saudara penuhi, ya jangan harap saudara bisa selamat. Karena di dalam kitab Roma 8 ayat yang pertama di situ jelas dikatakan, tetapi sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Hamasiah Yesua. Kalau dikatakan tidak ada lagi penghukuman, berarti bicara selamat atau tidak selamat ini? Keselamatan, kita mesti selamat enggak berarti? Mesti, karena kata-katanya apa? Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada. Berarti mesti selamat. Cuman ayat berikutnya ngomong apa? Kalimat berikutnya, yang hidupnya seturut roh, bukan seturut daging. Jadi jangan hanya dipotel di situ. Terus kita berpikir ikut Bapak Yahweh sekali selamat, pasti selamat. Jadi kita tidak perlu pakai Torah. Kita tidak perlu makan makanan yang kosher, makan sembarangan, pasti juga bisa selamat. Kata siapa? Gitu loh. Roma 8 ayat pertama itu jelas memberitahu seperti itu. Dan kalau itu saya kaitkan dengan waktu yang sekarang ini mesti kita tebus dan kita selamatkan. Ini sangat jelas bahwa salvation atau keselamatan itu harus jadi fokus utama di dalam pikiran kita sekarang ini sambil atau sembari kita melihat air. Sambil kita melihat mencukupi kebutuhan tubuh jasmani kita. No problem. Artinya sambil bekerja enggak apa-apa. Tapi konsepnya ini jangan saudara balik. Yang difokus utamakan pekerjaannya, duniawinya, tapi rohaninya soal keselamatannya di nomor 2-kan. Nah ini namanya saudara balik. Kalau saudara balik seperti ini, saudara sedang balik ayat Roma 8 ayat yang pertama. Gitu loh. Enggak bisa. Saudara tidak akan pernah mendapatkan yang namanya keselamatan. Ya jangan dibalik. Fokusnya yang ke air, tapi keselamatannya yang disambi. Yang benar itu keselamatan jadi fokusnya yang utama. Airnya atau pekerjaan kita atau kebutuhan tubuh jasmani kita itu yang kedua, yang sambilan begitu loh. Maka ini kalau saya perhatikan ini connect dengan ayat yang dikatakan apa? Susah payah tidak menambahi, tapi berkat Yahweh lah yang menjadikan kaya. Koneknya di mana? Tidak perlu kita disuruh kerja keras, kerja sampai tekuk ringkel itu tidak perlu. Karena saudara mau tekuk ringkel kerja keras seperti apapun, kalau Bapak Yahweh tidak mengatakan kamu kaya raya, kira-kira kita bisa kaya raya enggak saudara? Oke, katakanlah kita punya uang. Seperti orang yang saya saksikan minggu lalu. Ya, ini kejadian nyata. Orang itu bersaksi. Pada masa mudanya dia cerita. Dulu ketika kami muda Pak. Kalau Bapak lihat keadaan kami sekarang ini. Mungkin Bapak berpikirnya kami ini sudah sakit sejak muda. Tidak Pak. Dan orang mungkin berpikir kami sakit itu sudah sejak muda. Apalagi kalau melihat suami saya. Tapi sebetulnya kami sakit ini baru-baru ini.
Dan Bapak tahu, dulu ketika kami masih muda, kami adalah orang-orang pekerja keras. Tiada hari tanpa kami bekerja. Kalau kami sampai tidak gelepar, sakit tidak bisa bangun, kami baru tidak bekerja. Dan saya ingat juga, saya pernah punya bos, baru saja hari ini melahirkan anak ketiga, besok itu kerja, saudara. Loh, ini benar. Masih jahitan hari ini melahirkan, besok itu sudah nongol di kantor. Kita berpikir bosnya praisuwi enak iki. Lah kok besok pagi-pagi wis tekan kantor. Waduh, saya buatin ini orang kerja kerasnya luar biasa sekali. Tetapi dua orang ini saudara saya perhatikan. Mohon maaf, endingnya tidak baik. Yang pertama yang bersaksi kepada saya tadi, sekarang kondisinya sakit-sakitan. Uang hasil kerja kerasnya di masa mudanya, sekarang ini hanya dia pakai untuk berobat ke rumah sakit. Usianya sekitar 75 tahunan. Tapi saya juga melihat ada semangat hidup yang tinggi di kedua anak Tuhan ini. Cuman saya juga kadang kasihan melihat, kalau saya lihat suaminya itu jalan sambil tertatih-tatih mesti pakai tongkat. Dia cerita, dulu mudanya tidak seperti ini Pak. Ya mungkin ini karena kami kerja terlalu keras. Jadinya kami seperti ini. Nah yang seperti itu loh saudara. Lalu yang kedua yang saya saksikan, yang saya lihat tadi. Bos saya dulu. Dia kerja keras, hari ini melahirkan, besok sudah masuk kantor. Saudara ngerti? Sekarang saya lihat juga tidak berkelimpahan. Bahkan pernah telepon saya, pinjam duit saya. Bagaimana coba saudara? Tapi kerja kerasnya luar biasa. Berarti firman Tuhan itu bohong atau tidak saudara? Yang dikatakan, susah payah tidak menambahi, tapi berkat Bapak Yahweh yang menjadikan kaya. Benar atau tidak ini berarti? Benar. Kalau begitu sekarang tinggal saudara. Fokus saudara itu mau kemana? Mau ke air atau mau ke keselamatan? Ingat, sekarang sudah bukan jam 8 pagi lagi. Tetapi jam 12 mungkin kurang 10 atau kurang 5 menit. Kalau Yesus menetapkan dia akan datang jam 12. Berarti hanya kurang 5 atau 10 menit lagi Yesus datang. Hati-hati. Fokusmu masih kemana? Ke air atau ke keselamatan. Jangan sampai nanti saudara kecewa. Saudara masih sibuk kerja keras, tiba-tiba Yesus datang dan situ saudara tidak ikut terangkat. Waduh bahaya. Ya. Orang satu di antaranya akan kelihatan. Dia fokusnya sudah ke keselamatan, itu bisa dilihat dari cara beribadahnya. Terkadang saya renungkan saudara. Orang sudah percaya Bapak Yahweh dan pasti mendapatkan keselamatan, tapi ibadahnya seenaknya. Tapi saya perhatikan orang dari iman seberang. Mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Saudara ngerti, saya pernah nonton satu kisah. Ada sepasang pengantin yang hari itu melangsungkan perkawinan mereka. Ketika mobil mereka akan membawa mereka ke tempat pesta, gedung pesta. Saudara ngerti? Tepat jam 12 siang, waktunya mereka sholat. Saudara ngerti? Pengantin prianya itu tepuk pundak supir mobil pengantinnya. Pak, tolong minggir dulu, pinggirkan mobilnya. Dipikir mau kencing atau mau apa? Naik kencing ya tidak mungkin toh, wong sudah pakai jas ngantenan. Saudara ngerti? Dia pinggirkan mobilnya, dia buka pintunya, dia gelar sajadah. Apa jenenge sing untuk sholat itu? Di trotoar. Dia sholat di situ, saudara. Itu orang yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Tetapi terkadang saya perhatikan orang yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Kenapa? Justru enak-enakan ibadahnya. Saudara ngerti? Saudara akan sangat kesulitan untuk
mengajak mereka meninggalkan ibadah. Tapi kenapa saudara yang mendapatkan keselamatan gampang sekali meninggalkan ibadah? Ya, saudara boleh taruhan sama saya. Ayo, mau taruhan berapa? Waktunya mereka sholat Jumat, coba saudara iming-imingi duit. Wis rasa sholat tak kasih 1 juta. Mereka tidak akan pernah mau. Itu artinya apa? Kita akan sangat kesulitan mengajak mereka meninggalkan ibadah. Sekalipun diiming-imingi dengan apapun. Tetapi saya perhatikan kita orang yang sudah diselamatkan. Pasti selamat nantinya. Baru ketekan tamu, baru kedatangan tamu. Bapak Yahweh sorry, aku ada tamu. Ya. Padahal di sini Bapak Yahweh juga mertamu, pengen ketemu saudara. Kira-kira jauh mana? Tamu kita, jaraknya tamu kita atau Bapak Yahweh? Bapak Yahweh itu dari Siamayem loh. Mesti turun jauh-jauh ke sini. Nek tamu kita kan lokal Semarang, lokal Jawa Tengah, lokal Indonesia. Ya toh masih deket toh? Nek dibandingkan harus pergi ke Siamayem, ke surga jauh mana? Itu langit tingkat ke-7 loh. Ayo harus turun ke sini. Bertamu di sini pengen ketemu saudara. Saudara nemoni tamu nih. Ayo, bagaimana itu? Ya, saudara merenungkan ini baik-baik. Kalau fokus saudara itu masih ke air sampai sekarang ini menjelang waktu kedatangan Yesua, saudara mesti hati-hati. Saudara akan sangat kesulitan untuk nantinya bisa masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Huruf ayin sebagai huruf kedua yang menyusun kata sya'ah, yang artinya waktu yang harus kita tebus atau waktu yang harus kita selamatkan. Itu sangat jelas memberitahu bahwa di hari-hari menjelang waktu kedatangan Yesua, fokus kita itu mesti fokus kepada keselamatan. Perhatikan ini baik-baik. Huruf ayin ya di dalam kata sya'ah ini. Sya'ah itu artinya time. Tadi kan kitab Efesus 5 ayat 16 dikatakan apa? Seraya menebus waktu, redeeming the time. Time itu bahasa Ibraninya sya'ah. Ini tidak kebetulan. Kalau huruf ayin di dalam kata sya'ah yang artinya time atau waktu itu juga memiliki arti salvation, eye, sight, dan a fountain. Yang kalau kita perhatikan arti-arti ini syarat dengan keselamatan. Ya kalau saudara perhatikan, kita rangkai arti-artinya. Eye itu mata, sight itu pandangan. Artinya pandangan mata kita, sight eye kita, itu jangan kemana? Air terus, tapi suruh kemana ini? Salvation atau keselamatan. Itu loh. Kalau artinya ini kita rangkai, akan ketemu arti seperti ini. Bahwa waktu yang harus kita selamatkan sekarang ini adalah waktu kita untuk memikirkan keselamatan. Kalau untuk memikirkan saja kita belum melakukan, waduh, terus kapan melakukannya? Bukankah pikiran itu tempatnya blueprint, rencana? Artinya waktu itu belum kita masukkan. Waktu untuk memikirkan keselamatan itu belum kita jadikan blueprint atau rencana. Artinya kalau rencananya saja belum ada lah, terus kita itu mau mengeksekusi apa? Kita itu mau melakukan, mengambil langkah apa, tindakan apa, supaya nantinya kita bisa selamat. Ingat loh, ini baru masuk ke pikiran. Waktu kita untuk apa ini? Memikirkan. Baru masuk ke pikiran loh. Bukan dieksekusi atau belum dieksekusi sama jantung. Belum tindakan, itu baru pikiran. Tapi kalau pikiran saja kita belum, fokus kita masih ke air. Nah terus kita itu kapan akan mengambil tindakan untuk membuat hidup kita nantinya masuk dalam keselamatan. Jadi saudara-saudara sekalian, mesti perhatikan ini baik-baik. Tetapi begini saudara, jangan juga ya begini. Ini saya jadi ingat dengan seseorang. Kalau tadi kita diberitahu, fokus kita sekarang itu kepada siapa? Apa?
keselamatan. Sambilannya apa? Duniawi kita boleh, sambilannya jasmaninya boleh. Artinya sambil melihat kebutuhan tubuh jasmani kita. Tapi kebutuhan tubuh jasmani itu yang utama atau sambilan? Sambilannya. Terus tadi kan kita dikasih tahu begini, jangan dibalik. Yang utama harus keselamatan, sambilannya jasmani, duniawinya. Jangan dibalik, yang utama fokusnya ke duniawi, sambilannya keselamatan, jangan. Ya, tetapi jangan juga begini. Seperti orang yang belum lama ini, saya dikasih tahu, ada orang yang salah di dalam menafsirkan soal keselamatan. Dia mengatakan begini, sekarang ini setelah saya mendengarkan satu pengajaran dari seseorang tentang kedatangan Yesua, maka sejak saat itu saya putuskan untuk saya pelan-pelan berhenti bekerja. Kalau yang seperti ini tidak benar juga, saudara. Ini keliru. Saya katakan tidak masalah, tidak jadi masalah saudara itu bekerja sambil menunggu kedatangan Yesua. Boleh atau tidak kita kerja? Boleh. Wong firman mengatakan apa? Siapa yang tidak kerja jangan makan. Tetapi sekali lagi konsepnya mesti benar. Jangan saudara seperti orang yang saksikan ini. Saya saksikan ini. Dia dengar satu pengajaran soal waktu kedatangan Yesua. Sejak saat itu dia putuskan, mulai sekarang saya akan mulai tinggalkan pekerjaan saya. Saya hanya akan fokus saja mempersiapkan diri saya menjelang kedatangan Yesua. Saya katakan bagus, tapi dengan catatan apa? Kalau perutnya bisa kenyang cuma dengan perjamuan kudus, oke. Ya, kalau perutnya cuma bisa kenyang dengan hosti dan anggur, ya silahkan. Tapi nek wetangmu kelitian, ya ndak usah. Ya toh? Ndak bisa seperti itu. Cara-cara seperti itu juga ndak benar. Karena orang begitu perutnya bermasalah, saudara boleh buktikan imannya mesti limbung. Gitu loh. Tubuhnya itu sudah limbung. Nah, itu tubuhnya sudah limbung karena lapar. Lama-lama imannya akan ikut apa? Limbung juga. Jadi konsep seperti ini juga tidak benar. Setelah dia dengar pengajaran bahwa Yesua akan segera datang sebentar lagi. Lalu di situ dia putuskan untuk mulai meninggalkan pekerjaannya. Tidak bekerja lagi. Ya saya katakan kalau memang kamu siap puasa setiap hari ya bagus. Gitu loh. Kalau memang betul-betul siap. Artinya berangkat dengan niat yang benar dan motivasi yang benar, no problem. Tapi kalau di tengah jalan ternyata perutmu kelitian, kamu kelaparan, dan di situ kamu justru jadi syak, dan di situ kamu mengatakan, wah gara-gara Yesua mau datang sebentar lagi, wetengku malah ngeleh. Kira-kira benar enggak saudara yang seperti ini? Ya enggak benar. Saya sudah memberitahu kepada saudara, kedatangan Yesua itu nuansanya sukacita atau menakutkan? Kira-kira. Sukacita. Artinya orang senang kan? Kalau Yesua itu datang, senang. Jadi tidak perlu dengan kita itu istilahnya dalam tanda kutip menyiksa diri kita sendiri. Tubuh kita sendiri sambil menunggu kedatangan Yesua, tidak perlu. Ya saya hanya mengatakan terkecuali kalau perutmu itu bisa kenyang cuman dengan perjamuan kudus. Dengan roti, hosti, dan anggur, ya silahkan. Tetapi kalau tidak bisa, sebetulnya tidak perlu seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktu yang harus kita selamatkan juga di hari-hari yang jahat ini. Kemudian yang ketiga, waktu yang harus kita tebus dan kita selamatkan juga sekarang ini adalah waktunya kerajaan sorga. Selain soal keselamatan, kerajaan sorga itu juga adalah tentang kebenaran dan rahasia-rahasia Elohim. Di mana penyingkapan rahasia-rahasia Elohim itu bisa membawa kita kepada keselamatan. Ketika kita cari dan kita temukan rahasianya, saya katakan, saya jamin kita pasti selamat. Tetapi kalau saudara tidak mau mencari, ya jangan harap selamat. Nah kita diberitahu pengertian ini.
Ini dari huruf He dan huruf Ayin yang ada di dalam kata sya'ah dari dua huruf ini. Huruf He dan huruf Ayin itu punya arti kingdom to reveal and salvation. Yang artinya kerajaan, mengungkap, dan keselamatan. Kalau arti-arti ini kita rangkai, maka kita akan mendapatkan pengertian seperti yang ada di atas ini, saudara. Maka kalau saudara perhatikan di dalam kitab Matai dan kitab Lukas, di situ dikatakan apa? Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kitab Matai dan kitab Lukas itu mengatakan seperti itu. Satu ayat yang tidak asing di telinga kita. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Dan perlu saudara ketahui bahwa perintah mencari kerajaan surga dari Yesua itu tidak berhenti hanya sampai hari ini. Tapi perintah mencari kerajaan surga dari Yesua itu akan tetap ada sampai kedatangan Yesua nanti. Artinya apa? Artinya hari ini dan sampai kedatangan Yesua nanti, kita itu disuruh untuk tetap mencari tahu soal kerajaan surga. Nah pertanyaannya kenapa sekarang dan sampai kedatangan Yesus nanti kita tetap disuruh cari soal kerajaan surga itu ngapain gitu loh. Kita mesti ngerti saudara, kenapa perintah mencari kerajaan surga dan kebenarannya itu sebetulnya sama seperti halnya dengan Torah. Torah itu tidak berhenti sampai di zamannya Yohanes. Tidak. Tapi Torah itu ada sebelum zaman Yohanes, ada pas zamannya Yohanes, dan ada setelah zamannya Yohanes yang adalah waktu-waktu ini. Itu Torah. Demikian pula dengan perintah mencari kerajaan surga dari Yesua, itu tidak berhenti hanya sampai hari ini ketika saudara mendengar ayat yang dikatakan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Tidak. Tapi perintah mencari kerajaan surga itu tetap berlaku sampai Yesua datang nanti. Nah pertanyaannya sekarang begini. Kenapa sih perintah mencari kerajaan surga itu tetap berlaku sampai Yesua datang nanti? Nah kenapa kok kita itu disuruh terus mencari kerajaan surga sampai Yesua datang, itu kenapa? Nah rupanya saudara, kita disuruh terus mencari soal kerajaan surga sampai Yesua datang. Itu karena kerajaan surga yang dulu kita tahu belum benar pengertiannya. Gitu loh. Sampai di sini saudara paham? Kenapa kita itu terus disuruh mencari tahu soal kerajaan surga? Bahkan tidak berhenti sampai sekarang. Tapi sampai Yesua datang nanti, itu baru finalnya. Sudah, setelah Yesua datang, kita diangkat, kita tidak perlu cari tahu lagi soal kerajaan surga. Karena apa? Karena saat itu kita akan dibawa nantinya ke kerajaan surga. Tapi tidak langsung loh ya. Saat kita diangkat dalam kedatangan Yesua, nanti kita akan dikumpulkan dulu dengan saleh-salehnya Yesua, orang-orang benarnya Yesua. Dan saat itu zaman ini akan diserahkan kepada anti-Hamasyah. Nah, kita dikumpulkan dulu, artinya kita diselamatkan dulu. Nah, di situ artinya kita berhenti mencari tahu soal kerajaan surga. Tapi kenapa kok hari ini dan sampai Yesua datang itu kita mesti cari tahu terus soal kerajaan surga yang benar, rahasia dan kebenarannya yang paling benar itu seperti apa? Kita kok disuruh nyari terus dan perintahnya belum berhenti itu kenapa? Satu diantaranya karena ini. Karena soal kerajaan surga yang dulu kita tahu itu belum benar pengertiannya. Ngerti saudara? Dulu pada saat kita belum percaya Bapak Yahweh, kita juga membaca ayat ini tidak? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Sebelum saudara kenal Bapak Yahweh, saudara pernah baca ayat itu atau tidak? Pernah. Tapi saat kita belum kenal Bapak Yahweh,
kerajaan surga yang diberitahukan pengertiannya kepada kita, pengertiannya itu belum benar seperti pengertian yang sekarang ini diberikan oleh akar Ibrani. Belum sebenar sekarang, gitu loh. Maka karena belum sebenar sekarang, kita itu disuruh terus mencari soal kebenaran dan rahasia-rahasianya kerajaan surga. Nah, buktinya apa? Kerajaan surga yang dulu kita tahu belum benar pengertiannya. Buktinya yang pertama, kerajaan surga yang lama tempat kita mencari kebenaran dulu, itu tidak pernah memberitahu nama dan pribadi Tuhan kita yang benar, yang namanya Yahweh dan Yesua. Betul, saudara? Kerajaan surga yang diajarkan sama iman saudara pada waktu masih di Kristen dulu, memberitahu soal ini atau tidak? Halo? Tidak. Itulah yang saya sebut dengan kerajaan surga yang dulu kita tahu belum benar pengertiannya. Buktinya apa? Kerajaan surga yang lama tempat kita mencari kebenaran dulu tidak pernah ngasih tahu kita soal nama pribadi Tuhan kita yang benar, yang namanya Yahweh dan Yesua. Lalu kerajaan surga yang lama tempat kita mencari kebenaran dulu juga tidak pernah memberitahu hari raya kita yang benar itu apa. Tidak pernah kita diberitahu. Sehingga kita yang harusnya merayakan 7 hari raya, kita hanya merayakan berapa hari raya waktu itu? Hanya 3. Apa itu? Paskah, Natal, Pentakosta. Itu pun masih dicampur aduk sama apa? Rabu Abu, Kamis Putih, terus apa lagi? Jumat Agung. Hari raya yang tidak diperintahkan Bapak Yahweh, yang tidak ada di dalam kitab suci. Nah, ini bukti bahwa kerajaan surga yang lama tempat kita mencari kebenaran dulu tidak pernah memberitahu hari raya kita yang benar. Terus kerajaan surga yang lama tempat kita mencari kebenaran dulu juga tidak pernah memberitahu simbol iman kita yang benar, yang ternyata bukan salib tapi menorah. Lah tiwas lungo gondal gandul salib. Ya toh? Orang zaman duluan bangga. Kalau sudah beli emas bentuknya salib, taruh di depan jalan gini, ben gondal gandul. Ya toh? Jalannya tinggal enggoke. Tujuannya ben salibnya gondal gandul. Padahal gandul kutuk. Coba bayangkan. Ya. Malu enggak saudara sekarang setelah ngerti. Dulu bangga kalungnya berlian. Ini berlian loh. Berkarat-karat. Saya punya besi karatan aja enggak pamer. Ya toh? Cuman 24 karat bangga. Gitu loh. Tapi ternyata yang digandul apa saudara? Kutuk, yang digandul yang salah. Terus kerajaan surga yang lama tempat kita mencari kebenaran dulu juga tidak pernah memberitahu kehendak Bapaknya Yesua yang adalah Torah yang harus dilakukan orang supaya bisa selamat. Yang dikasih tahu apa? Lakukan kehendak Bapakku di surga. Berbuat baiklah, beritakanlah Injil, jangan menyakiti orang lain. Ngertinya hanya di situ-situ terus. Gitu loh. Maka saya katakan kita itu sangat bersyukur loh saudara. Kita ngerti kehendak yang dimaksud itu apa. Ternyata Torah yang harus kita lakukan. Saya itu sangat bersyukur sekali. Saya ingat pada waktu penyingkapan ini. Ada orang yang menunjukkan penyingkapan ini kepada saya. Di situ jantung hati saya itu sangat sukacita. Loh kok ternyata bisa-bisanya gitu loh. Torah itu ternyata isi jantungnya Bapak Yahweh yang ditunjukkan melalui huruf pertama dan huruf terakhir di dalam Torah yang membentuk kata lev yang artinya jantung. Lalu saya diberitahu dari situlah jantung itulah keluar gendak-gendak. Jadi ternyata ketika Yesus mengatakan bukan orang yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan, Yahweh, Yahweh dan Yesua, Yesua yang akan selamat. Tapi yang melakukan Torah Bapakku, dialah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Lalu kerajaan surga yang lama tempat kita mencari kebenaran dulu, juga tidak pernah memberitahu kelahiran juru selamat yang benar sesuai kitab suci. Sehingga kita terus-terusan Natalan 25 Desember.
Malam kudus, ya toh, sambil nyekel lilin. Habis itu, begitu malam kudus, lampunya dinyalakan, lilinnya ditiup. Jebulane niup lilin, yo salah kaprah. Karena niup lilin itu sama saja mematikan kehidupan. Keliru. Maka kalau saudara ulang tahun, jangan lilinnya dinyalain, disuruh niup. Keliru. Yang benar lilinnya masih keadaan mati, saudara tancapkan. Ya, di roti begini. Terus yang ulang tahun saudara kasih korek, suruh nyemet. Biar menyala. Ya toh? Nanti biarkan lilinnya ini mati dengan sendirinya. Jangan saudara yang tiup. Gitu loh. Itu konsep pola yang benar seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, kerajaan surga yang dulu kita tahu, kita hidupi, itu belum benar pengertiannya. Banyak yang belum benar. Ini kalau saya jentrekan ya masih banyak yang belum benar pengertiannya di kerajaan surga yang kita hidupi dulu. Jadi ini yang dulu tidak pernah kita dapatkan di dalam kerajaan surga yang lama. Tempat di mana kita mencari kebenaran saat itu. Karena ternyata kerajaan surga kita yang lama, ternyata itu kerajaan surga yang palsu, saudara. Ya, ternyata kerajaan surga yang palsu, ngerti? Yang palsu jebulane. Ya. Ternyata duduk keraton swarga ning keraton welut jebulane. Ya, ngerti saudara keraton welut itu apa? Ternyata kerajaan surga kita dulu itu bukan kerajaan surga, ning hanya apa? Keraton welut. Saya sebut dudu keraton swarga ning cuman keraton welut. Bukan kerajaan surga tapi hanya kerajaan belut. Ngerti artinya keraton welut itu apa? Artinya kerajaan belut itu apa? Belut itu geraknya gimana sih saudara? Belut itu kalau gerak gimana? Klugat-klugat, bulat-bulat, gitu loh. Nah, orang yang klugat-klugat, sing bulat-bulat itu biasanya orang yang suka apa? Bohong. Ngerti saudara? Orang sing suka bulat-bulat, klugat-klugat itu kan gambaran orang yang suka apa? Bohong. Nah, ini artinya kerajaan surga yang dulu kita masuki, isinya ternyata cuman kebohongan, gitu loh. Jadi, ngerti saudara ya? Ternyata setelah sekarang kita masuk ke akar Ibrani kita ngerti. Kerajaan surga yang dulu kita suruh cari kebenarannya. Ternyata begitu kita cari ketemu, jebulane kita ngerti ini bener iki sing paling bener iki. Ya juru selamat jenenge Yesus Kristus. Ternyata salah. Nah kok salah? Kenapa? Ternyata kerajaan surga yang dulu kita masuki, kita hidupi, isinya cuman kebohongan, isine ming welut gitu loh. Makanya duduk keraton swarga ning keraton welut. Nah, karena isinya cuman kebohongan, iman kita dulu kalau saudara perhatikan tidak pernah berkembang, ya. Saudara akui atau tidak? Pengetahuan saudara tentang kitab suci. Coba saya mau tanya. Bu Kuswati, kira-kira kalau ibu bandingkan sekarang ibu masuk ke akar Ibrani dengan dulu, ibu bisa melihat perbedaannya atau tidak? Bisa ya? Lebih maju atau malah mundur jauh? Jauh lebih maju. Karena apa? Yang dulu isinya cuman kebohongan gitu loh. Nah karena isinya itu cuman kebohongan, kita cuman dihapusi sama Yunani, akhirnya itu membuat iman kita itu tidak bertumbuh, tidak berkembang. Dan cara berpikir kita soal iman dan ayat-ayat kitab suci juga monoton saya perhatikan. Maka saya pernah memberitahu apa? Saya sering tanya sama orang, kenapa sih kita itu tidak boleh khawatir? Jawabannya selalu 3 hal itu. Yang pertama karena Tuhan melarang, Yesus melarang. Yang kedua karena siapa dengan khawatir akan menambahkan usianya 1 hasta. Yang ketiga jawabannya, burung di udara orang nabur tapi mangan. Burung di udara itu tidak menabur tapi bisa makanlah, buat apa kita khawatir? Jawabannya selalu 3 itu. Tapi saya sebut itu bukan jawaban.
Itu cuman kalimat yang ditulis di kitab suci, dicomot, diomongke. Gitu loh. Cuman comotan. Tapi begitu kita masuk ke akar Ibrani, kita baru ngerti. Kenapa Yesua itu melarang kita khawatir? Karena ternyata di dalam kekhawatiran itu isinya energi negatif yang namanya kutuk. Gitu loh. Karena begitu orang khawatir tanpa dia sadari, orang itu sedang menyingkirkan energinya Tuhan keluar dari dalam kehidupannya. Yaitu energi yang namanya pertolongan. Tapi di waktu yang bersamaan dia tarik energi negatif dari luar masuk ke dalam kehidupannya. Cuman sayang, energi negatif yang dia tarik itu namanya apa? Curse atau kutuk. Sehingga saat itu kutuk itu mereplace, menggantikan keberadaannya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Sehingga sehari-harinya orang itu hidup bersama-sama dengan apa? Kutuk. Itulah kenapa Yesua melarang kita khawatir. Karena kutuk itu sesuatu yang sangat berat. Artinya begini loh saudara, Yesua itu sedang memberitahu, aku Yesua yang menciptakan kamu, itu ngerti. Kapasitasmu ngangkat beban hidup itu cuma 200 kg maksimal. Tapi kalau kamu khawatir, kamu tahu sebetulnya kamu itu tidak hanya sedang mengangkat beban hidup 200 kilo, tapi 200 ton. Ya mati. Wong maksimal dikasih apa? Pressure-nya berapa tadi? 200 kilo. Tapi kalau khawatir sedang angkat beban berapa? 200 ton. Bukan cuma 2 ton, 200 ton. Ya mati gitu loh. Jadi kalau saya perhatikan, ya, karena dulu kerajaan surga yang kita cari itu isinya kebohongan, iman kita tidak pernah berkembang. Dan cara berpikir kita soal iman dan cara kita melihat, menafsirkan ayat-ayat kitab suci, saya perhatikan monoton itu saja. Tetapi sekarang kita bersyukur. Karena sekarang kita sudah ada di kerajaan surga yang asli. Kerajaan surga yang pasti benar. Karena yang ada di kerajaan surga yang sekarang kita masuki, itu Bapak Yahweh dan Yesua, sang pemilik rahasia-rahasia yang ajaib. Sekarang ini kita sudah ada di kerajaan surga yang benar, saudara. Kalau dulu, belum. Ternyata kerajaan surga kita yang dulu palsu, isinya cuman kebohongan. Tetapi kita bersyukur karena kita sekarang sudah ada di kerajaan surga yang asli, di mana di dalamnya ada pemilik aslinya juga, yaitu Bapak Yahweh dan Yesua yang adalah sang pemilik rahasia-rahasia yang ajaib. Yang saya percaya ketika kita masuki kerajaannya, kita pasti akan mendapatkan yang genuine, yang asli. Kita akan mendapatkan pengertian-pengertian kitab suci yang asli. Maksud-maksud perkataan Yesua yang asli. Ketika Yesua ngomong jangan khawatir, jangan takut, jangan ini, jangan itu. Begitu kita masuk ke kerajaan surga kita yang asli, yang saya sebut dengan akar Ibrani, saya jamin saudara dan saya pasti akan mendapatkan pengertian yang asli, yang genuine. Yang tidak lagi dihelenisasi, yang tidak lagi diyunanikan, dibelokkan, sehingga kita tidak mengenal kebenaran sama sekali yang asli. Dan ketika kita mendapatkan yang asli, itu artinya keselamatan pasti mutlak menjadi milik saudara dan saya. Amin. Begitu kita sekarang ada di yang asli, saya percaya keselamatan itu mutlak menjadi milik kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ketika waktu yang hilang, atau the missing time, atau waktu yang hilang yang sekarang ini harus kita tebus dan kita selamatkan. Karena ternyata ketika waktu yang hilang ini, kalau saudara perhatikan dari depan tadi saya menyampaikan, kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika waktu yang hilang ini sangat syarat dengan keselamatan. Saudara bisa menebus 3 waktu yang hilang ini.
Saya percaya keselamatan itu mutlak pasti menjadi milik kita. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tundukkan diri di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.